dan Kadin terdiri dari para pelaku ekonomi, sehingga para pelaku ekonomi diharapkan pertama tentu di bulan Ramadan ini membayarkan THR yang kalau bisa lebih cepat daripada yang disampaikan oleh pemerintah. Pertama ini kan acara buka puasa Kadin, jadi pemerintah wajib hadir. Tadi Pak Wapres hadir dan beberapa menteri, dan tentunya kami bergembira karena Kadin kompak, jadi Kadin kokoh, karena Kadin merupakan mitra pemerintah yang penting. Dan tadi pesan dari Pak Wapres jelas bahwa sesuai dengan apa yang diharapkan Pak Presiden, bahwa hilirisasi itu menjadi kunci dan bagi perekonomian Indonesia juga nilai tambah untuk mendapatkan kesejahteraan dan kemakmuran itu merupakan langkah yang penting. Dan Kadin terdiri dari para pelaku ekonomi, sehingga para pelaku ekonomi diharapkan pertama tentu di bulan Ramadan ini membayarkan THR yang kalau bisa lebih cepat daripada yang disampaikan oleh pemerintah. Dan yang kedua menjaga lapangan pekerjaan. Yang ketiga menjaga daya saing. Yang keempat tentu melakukan ekspansi dan terutama untuk sektor yang bisa meningkatkan jumlah pekerja, menciptakan lapangan kerja, dan kedua yang berikut menjaga ekosistem. Dan yang keempat tentu melengkapi pendalaman struktur daripada industri hilirisasi sendiri. Ya. Kalau lihat programnya tadi kan Kadin nyorot 4 quick win tuh Pak. Ya, quick win makan bergizi tentu keterlibatan daripada Kadin menjadi penting karena Kadin ada di seluruh wilayah Indonesia, sehingga tentu supporting terhadap program makan bergizi gratis itu penting. Ya. Pak, kemarin diumumkan defisit APBN, Pak. Apakah masih siap, masih mampu gitu Pak untuk membiayai MBG nantinya, Pak? Ya, ini kan baru 2 bulan, jadi kita sudah melihat bahwa Maret diharapkan bisa lebih tinggi lagi karena memang secara natural biasanya Maret lebih tinggi karena itu nutup laporan perpajakan. Dan dari segi defisit sih masih dalam range yang ditentukan di APBN. Jadi pemerintah optimis bahwa penerimaan dan juga pembelanjaan akan sesuai dengan apa yang direncanakan di 2025. Pos-pos apa Pak yang bisa menutupi defisit APBN? Ya, terima kasih. Tentu dari penerimaan. Ya, pertama-tama saya sangat bersyukur berlangsung dengan baik. Karena yang diawali tadi pagi kita mengukuhkan 2.800 pengurus Kadin Pusat yang tentu dalam komponennya ada teman-teman asosiasi dan juga ada teman-teman dari Kadin Provinsi dan daerah. Jadi saya rasa itu bagus sekali. Tadi saya dan juga Pak Arsyad Rashid, Ketua Dewan Pertimbangan hadir untuk mengukuhkan teman-teman. Dan dilanjutkan tadi di sore hari penandatanganan MOU dengan berbagai macam kementerian. Dan saya rasa itu sangat bagus menandakan bahwa pemerintah dan Kadin bersinergi dengan baik. Nah, 2 hari yang lalu kita tantangan MOU dengan Menteri Pertanian, tadi dengan Kementerian juga Koperasi, dengan Kepala Badan Gizi Nasional yang kemarin ke Kadin, dan saya rasa, dan juga tadi Badan Pangan Nasional. Jadi komplit bahwa terlihat Kadin itu fokus bisa dibilang sebagian besar di ketahanan pangan. Nah, saya rasa itu bagus sekali. Nah, itu memang salah satu dari quick win kita. Yang kedua ialah mengenai tenaga kerja migran, di mana kita ingin sekali berpartisipasi untuk meningkatkan tenaga kerja migran di luar daripada pekerja domestik. Jadi tadi Pak Menteri hadir, Kadin hadir, dan juga menandatangani MOU, dan kita akan mulai dengan suster sebelum 17 Agustus. Jumlahnya kita akan bikin semacam pilot project, dan kalau misalnya berhasil kita akan kembangkan. Dan tadi juga Pak Menteri Budi Sadikin, Kesehatan, membuat roadmap bersama dengan Kadin sambil mendukung program PKG beliau. Maksudnya Pak Prabowo yang dijalankan oleh beliau, yaitu pemeriksaan kesehatan gratis. Nah, tadi beliau juga menyampaikan apresiasinya karena Kadin itu bisa memperluas jaringan, bukan saja puskesmas, tapi juga sekolah, tapi juga klinik-klinik perusahaan. Dan yang terakhir juga kita bicara mengenai rumah layak huni dan terjangkau. Kemarin dulu
dengan Pak Menteri ARA, teman-teman Kadin sudah memulai, ada 100 di Jakarta, tapi total mau 500 di seluruh pelosok. Jadi saya rasa itu semua berlangsung sangat baik dan ditutup oleh Pak Wapres yang hadir mewakilkan Pak Presiden. Jadi komplit Kadin telah ada silaturahmi dengan Pak Presiden di Januari lalu dan tentunya Wakil Presiden sekarang. Teman-teman di Kadin Provinsi dan Asosiasi Pengurus Pusat sangat happy dan mudah-mudahan yang paling penting semua ini bisa bermanfaat buat masyarakat luas. Good. Ekonomi untuk mendongkrak daya beli masyarakat apalagi jelang Lebaran. Ya, pertanyaannya bagus sekali bagaimana mendongkrak daya beli masyarakat. Saya rasa begini, dengan program MBG ini yang jumlahnya sampai 171 triliun, dengan sendirinya saya rasa perekonomian di daerah akan terberdayakan. Karena bukan saja gizi akan meningkat buat profesional-profesional masa depan, yaitu anak-anak muda yang masih sekolah dan ibu-ibu hamil tentunya, tapi juga akan membuat suatu hilirisasi di bidang tahanan pangan. Jadi baik dari pertanian, perkebunan, perikanan, dan juga peternakan itu akan hidup. Dan dengan sendirinya juga akan membawa penambahan konsumsi domestik, daya beli masyarakat. Ya. Oke. Sedang baik-baik saja Pak. Dari pandangan dunia usaha sendiri melihatnya gimana Pak? Kita dari dunia usaha melihat tentunya secara utuh ya. Kita sudah melihat tahun 97-98, 2008, 2020. Kali ini saya rasa faktor yang paling banyak adalah eksternal. Saya tidak mengatakan semua itu sederhana, tapi peluangnya lebih besar daripada tantangannya. Saya mengerti banyak industri padat modal yang banyak sekali mendapat tantangan pada saat ini, tapi saya juga melihat industri-industri lain, hilirisasi, lalu ketahanan pangan tadi kita bicara, dan UMKM juga terus berjuang. Dan ini saatnya kita juga menggunakan teknologi untuk bisa maju, jadi melakukan lebih dengan harga yang lebih murah. Tapi paling penting pada saat seperti ini, pengalaman kami di Kadin ialah antara pemerintah dan juga Kadin harus bersinergi untuk menghadapi ini. Ya, karena saya rasa dengan Danantara ini sudah sangat bagus, secara signal itu bagus. Tinggal bagaimana Kadin bisa membantu untuk capacity buildingnya bersama dengan Danantara yang idenya sangat baik. Ya. Oke. Penegasan aja berarti Kadin itu menargetkan untuk membangun 100 SPPG untuk MBG Pak, atau mungkin ada bentuk lainnya Pak, atau kayak suntikan investasi atau semacam. Saya rasa karena memang ada 4 dari quick win yang difokuskan, salah satunya MBG. Jadi kita membuat pilot project dulu. Sebelum 17 Agustus kita akan buat, dari situ kita akan gandakan. Nah, kalau jumlah yang dibutuhkan oleh pemerintah kan besar sekali ya, 30.000 dan lain-lain. Tapi kalau kita bisa melaksanakan 100 dan bisa mendapatkan ilmu dari situ, dari sisi rantai pasok, saya rasa lumayan sekali itu. Ya. Ya, tentu kalau investasi dan juga perdagangan dari Kadin itu jalan terus. Ya, anggota-anggota Kadin itu anggota yang fokus pada investasi dalam negeri yang sudah berpuluh-puluh tahun. Nah, tinggal kita bagaimana memastikan teman-teman ini nyaman untuk investasi ke depannya. Ya, baik di bidang industrialisasi, digitalisasi, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Ya. Sampai sekarang udah ada angka gelontoran dari Kadin untuk MBG mungkin Pak? Kadin tentunya ini ya, suatu dunia usaha ya, tidak ada jumlah khusus tapi kita ingin berpartisipasi, bahkan angkanya juga cukup baik, tapi saya nggak mau bicara dulu, saya mau fokus di pilot project dulu ya. Oke, terima kasih ya.